Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok kedua dari kelas B mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi UPNPD Jakarta akan menjelaskan mengenai penjualan kredit, khususnya penjualan kredit PT Astra Grafia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kurnia Putri Rani, kemudian ada Nila Cahyarani, Teresa Dabita, Mufida Alia, Evelyn Saralovinka, dan yang terakhir ada Dina Sabilatu Najah. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di mana dosen pengampunya adalah Ibu Pratiningsih SEMM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Astra Grafia Tbk atau lebih dikenal sebagai Astra Grafia. PT Astra Grafia Tbk adalah perusahaan publik di bidang printing dan digital services yang mengawali perjalanan bisnis pada tahun 1971 sebagai divisi Xerox di PT Astra International Tbk. Dan PT Astra Grafia Tbk dikukuhkan menjadi badan hukum pada tahun 1975. PT Astra Grafia Tbk mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Grafia fokus pada ruang lingkup bisnis printing dan digital services. Astra Grafia memiliki portofolio bisnis Document Solution dengan mitra eksklusif yaitu Fujifilm Business Innovation, menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, graphic art, hingga managed print services. PT Astra Grafia Tbk memiliki entitas anak yaitu PT Astra Grafia Information Technology atau dikenal sebagai AGIT atau AGIT yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi khususnya digital services melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia maupun solusi sendiri yang mencakup hardware, software, dan services lainnya. Kemudian ada pula PT Astra Grafia X-Prints Indonesia atau lebih dikenal sebagai XI yang hadir sebagai one-click office solution dengan menyediakan solusi bagi segala kebutuhan kantor melalui axiq.com, yaitu layanan e-commerce, B2B, dan B2G terdepan di Indonesia. printq.com, yakni layanan online printing B2B dan B2G pertama di Indonesia, serta CourierQ yang merupakan layanan logistik bagi B2B dan B2G. Penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan berapa lama kredit yang diambil. Biasanya, penjual akan menambahkan bunga untuk setiap cicilan, meskipun ada juga yang tanpa bunga. Flowchart adalah bentuk diagram dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi fisik di antara entitas-entitas kunci untuk menggambarkan suatu proses, sistem, atau alur perencanaan atau berbagai hal lainnya. Flowchart dapat digunakan untuk mendokumentasikan, merencanakan, atau mengkomunikasikan proses agar lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama, ada simbol dokumen. Simbol yang digunakan untuk data yang berbentuk informasi, baik yang dipersiapkan dengan tangan maupun yang dicetak dengan komputer. Selanjutnya, ada simbol multiple copies for one document. Merupakan beberapa pilihan satu dokumen diilustrasikan dengan overlapping simbol dokumen.
Selanjutnya, ada simbol input atau output, yang digunakan untuk memasukkan data maupun menunjukkan hasil dari suatu proses, seperti jurnal atau buku besar. Selanjutnya, ada simbol display, merupakan informasi yang ditampilkan oleh perangkat output yang ditunjukkan untuk suatu device seperti printer, terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya, ada simbol online keying, merupakan pemasukan data secara manual online keyboard seperti terminal atau komputer pribadi. Selanjutnya, terdapat simbol proses, yaitu menunjukkan setiap pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Kemudian terdapat manual operation, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada auxiliary operation, yaitu pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat yang bukan komputer, dan terminal, yaitu untuk memulai atau mengakhiri suatu kegiatan. Berikutnya terdapat simbol storage atau penyimpanan. Yang pertama ada purchase card, yang mana menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Lalu ada magnetic disk, untuk menyimpan data secara permanen pada disk magnetik. Lalu ada magnetic tape, yaitu input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Lalu ada online storage, menyatakan input berasal dari disk atau disimpan ke disk menggunakan penyimpanan akses langsung. Lalu ada file dokumen yang disimpan dan diambil secara manual. Jika ditulis N maka berarti numerik, lalu A berarti abjad, dan D berdasarkan tanggal. Lalu ada simbol konektor yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam lembar yang sama. Simbol offline connector yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Simbol decision, pemilihan proses, kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau pilihan. Simbol preparation, yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage untuk memberi harga awal, dan predefined process, yang merincikan operasi untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol processing flow, yang menyatakan jalannya arus suatu proses, simbol penjelasan yang digunakan untuk komentar tambahan, simbol information flow yang digunakan untuk menampilkan data yang disalin dari satu dokumen ke dokumen lainnya, dan simbol communication link, transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Bagian penjualan menerima dokumen berupa purchase order dan persyaratan kredit dari customer. Apabila dokumen tersebut tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada pelanggan. Apabila dokumen tersebut lengkap, dilanjutkan dengan membuat sales order, melakukan otorisasi kredit, serta membuat surat DO sebanyak 4 rangkap. Dokumen persyaratan kredit, sales order atau SO, dan delivery order 1 atau DO1 akan diarsip sementara menurut tanggal. Untuk delivery order 2 diserahkan ke bagian gudang, delivery order 3 diserahkan ke bagian pengiriman, dan delivery order 4 diberikan kepada customer. Bagian gudang menerima DO2 dari bagian penjualan. Lalu bagian gudang menyiapkan dan akan melakukan penyerahan barang. Selanjutnya membuat surat jalan dan mengkopi DO2, sementara DO2 yang asli diarsip tetap tanggal. Kopi DO2 dan surat jalan 3 rangkap bersama barang diserahkan kepada bagian pengiriman. Bagian selanjutnya adalah Departemen Pengiriman. Departemen Pengiriman menerima DO3 dari bagian penjualan dan kopi DO2 beserta barang dari bagian gudang. Departemen Pengiriman akan melakukan pengecekan pesanan. Apakah barang pesanan yang telah disiapkan sudah sesuai dengan yang tertera pada DO3 dan kopi DO2. Selanjutnya,
Departemen Pengiriman akan menerima surat jalan 3 rangkap dari bagian gudang. Surat jalan ini mengisyaratkan bahwa pesanan sudah bisa diantar oleh kurir. Setelah menerima surat jalan, bagian pengiriman menugaskan kurir untuk mengantar pesanan ke customer. Apabila barang telah diterima oleh customer, kurir akan meminta customer untuk menandatangani surat jalan. Dan sebagai bukti pengiriman, customer akan diberikan surat jalan rangkap ketiga, sedangkan rangkap ke-1 akan diarsip tetap nomor oleh bagian pengiriman, dan rangkap 2 akan diberikan ke bagian penagihan. Selanjutnya, bagian penagihan menerima DO2, DO3, dan surat jalan rangkap 2 dari bagian pengiriman. Setelah itu, bagian penagihan membuat nota sebanyak 3 rangkap. Kemudian, berkas dari kopi DO2, DO3, dan surat jalan rangkap 2 akan diberikan kepada bagian Departemen Akuntansi sebagai bukti telah dilakukannya penagihan. Khusus untuk surat jalan rangkap 1 akan diarsip tetap nomor. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima dokumen berupa kopi DO2, DO3, surat jalan 2, dan nota 1 dari bagian penagihan. Dari nota 1, bagian akuntansi akan membuat catatan atau rekapitulasi harga pokok penjualan. Dari dokumen tersebut, bagian akuntansi akan membuat catatan akuntansi berupa jurnal umum. Kopi DO2, DO3, surat jalan 2, nota 1, dan rekapitulasi harga pokok penjualan akan diarsip tetap nomor. Dengan ini, siklus penjualan kredit dianggap selesai.